everyone, selamat datang di channel kami OSA, obrolan santai aja. Nah, kali ini saya akan menghadirkan sebuah narasumber yang akan berbincang-bincang tentang masalah keamanan data. Oke, saya perkenalkan. Oke, mungkin dari perkenalan dulu, nama, asal. Halo, perkenalkan nama saya Isnan Fathurrahman, asal saya dari Klaten. Ini masnya? Halo, perkenalkan nama saya Putut Agustiono, asal saya dari Ngawi, Jawa Timur. Oke, nah mungkin menceritakan tentang kesibukan sekarang atau kerja, kuliah, atau sedang apa gitu, kesibukannya sehari-hari mungkin. Oh gitu. Untuk kesibukan saya sehari-hari sekarang kebetulan saya masih kuliah di Amikom, baru semester awal sih. Sama juga, kita kan teman sekelas ya, Nan? Iya. Oke, kan Mas Bagus kan bukan orang Jogja ya? Iya. Nah, gimana sih rasanya kayak kuliah di Jogja? Suasananya Jogja tuh kayak gimana gitu, kesan-kesannya gitu di Jogja? Kalau saya yang bukan asal dari sini sih ya nyaman sih ya. Paling ya nggak banyak perbedaan lah dari kota saya Ngawi. Mungkin kayak yang dirasakan culture shock di sini, di kuliah sini, mungkin dari Mas Isnan dulu gimana? Untuk dari saya, soalnya kota saya kan dekat ya, Klaten dari Jogja kan dekat. Mungkin kulturnya itu masih sama sih, nggak ada yang jauh berbeda gitu sih. Oke, mungkin dari ini Mas Bagus. Kalau saya paling dari segi makanan sih. Kalau di sana kan agak pedes ya, di sini manis sih menurut saya. Manis, oke. Iya. Nah, kan kita ini kan akan berbicara tentang kayak keamanan data nih. Iya. Nah, menurut Mas Isnan, keamanan data tuh seperti apa sih di pandangan Mas Isnan gitu? Keamanan data ya, keamanan data kalau menurut saya itu ya soal data pribadi kita yang tersimpan di internet, yang tersimpan aman lah intinya, nggak bisa dijangkau oleh siapapun selain kita gitu. Ya, mungkin. Terus dari Mas ini siapa Mas Bagus ya? Kalau menurut saya data pribadi itu berisi tentang kayak pribadi kesehatan kita, catatan kejahatan, atau mungkin keuangan pribadi juga bisa. Dan itu menurut saya sangat penting sih untuk dijaga biar nggak kebobolan, bocor atau segala macam lah. Oke, kan sekarang di era digital ini ya, kan banyak kayak kasus-kasus berita yang kayak banyak yang kebobolan, ke-hang akunnya. Mungkin ada kayak Masnya cerita atau yang mungkin mengaruh pada ini kayak data pribadi yang kebobol, misal kayak akun IG gitu loh. Oh, kalau dari saya itu pernah terjadi pada saya itu waktu SMP. Akun Facebook saya itu dari tautan yang dikirim lewat SMS, terus saya klik. Ternyata dari situ akun Facebook saya itu ternyata dihack sama orang lain. Terus dari situ akun saya digunakan untuk hal-hal yang bersifat porno lah. Ya. Maksudnya untuk mengupload konten-konten yang nggak seharusnya gitu. Terus juga ikut grup judi gitu-gitulah yang nggak bagus intinya begitu. Kan itu dikirim SMS ya, itu Iya. dari orang yang nggak dikenal gitu ya. Iya, tiba-tiba ada aja gitu. Terus Masnya kayak ngeklik gitu. Iya, kan penasaran ini apa sih, terus saya klik, ternyata itu buat nge-hack gitu, buat masuk ke akun saya ternyata gitu. Terus Mas ini akunnya bisa kembali lagi nggak? Setelah 1 tahun itu bisa kembali lagi, tapi udah Kayak kayak itu konten-kontennya udah gak ada, terus tinggal itu masih di grup jual belinya itu masih ada. Jadi ya udah sekarang udah nggak dipakai lagi Facebooknya itu. kan itu akunnya kembali ya, itu Iya. Masnya kayak laporan kayak ke pihak Ya dulu Facebook waktu atau apa gitu. pertama ke hack itu saya langsung report ke Facebooknya langsung. Kalau akun ini udah dihack orang lain, terus mengupload konten-konten yang tidak senonoh begitu. Tapi Mas tonton nggak itu? Ya enggak dong. Oh, aduh. Kan Ya, bagus kalau lah. dari cerita Mas Isnan tentang Facebook ya, Iya. nah dari cerita Mas Bagus gimana nih? Kalau saya pengalaman pribadi sih paling akun nih ya, game mobile gitu kayak ML. Jadi waktu saya sekolah pengen coba main game karena ngisi waktu luang kan. Jadi saya coba login tuh nggak bisa, kayak mental terus, hilang gitu. Kita ada ya cara mengatasi, mungkin kayak kalau Mas Isna dia Report. nge-report gitu ya, nge-report. Kalau itu sih saya kurang tahu, cuman kalau menurut saya itu bisa hilang tuh karena kayak data pribadi yang kurang kuat, kayak akun Google kata sandinya yang terlalu gampang bocor gitu sih. Terus langsung ini Mas Bagus langsung ganti
semua perbarui semua Iya, ininya. cuman nggak tetap bisa balik sih akunnya, tetap nggak balik. Jadi kayak bikin akun baru lagi buat main game. Oh gitu kayak ini ya masalah phishing gitu ya, bisa Iya, kayak iya. kebobolan kata sandi gitu. Dan mungkin ada yang hal-hal yang sensitif mungkin dari keuangan gitu kan, ada ya kasus-kasus kayak gitu, kayak nanti di akun apa BRI gitu hilang nominalnya. Itu pernah nggak kayak mengambil dari keuangan gitu, dari segi keuangan kan itu kayak sangat sensitif ya kalau Iya. dibilang. Untuk dari pengalaman saya pribadi sih, alhamdulillah belum pernah kejadian ya untuk akun m-banking atau bank gitu. Alhamdulillah belum pernah terjadi pada saya sih. Dari Mas. Kalau saya sih untuk nominal hilang sih waktu itu pernah ya, sekitar berapa gitu. Cuman ternyata pas saya cek itu ada ini apa kayak riwayat pengambilan gitu, ternyata emang saya ambil, lupa. Aduh. Ternyata lupa. lupa Lupa ini berarti lupa ya, bukan Iya, ini kan? lupa. Iya. Saya padahal waktu itu udah suzon ya. Iya. Pihak bank Itu udah sempet maki-maki belum itu? udah parah. Pernah, Semua kata maki-maki. kotor itu keluar. Buset. Oke, nah mungkin ada lagi kayak apa? Udah sih, pengalaman saya cuma itu aja sih. Nah, itu kan pasti ada sebab ada akibat ya. Iya. Yaitu ada nggak solusi kayak untuk teman-teman nih biar nggak ada pengalaman yang kayak Mas alami gitu. Mungkin itu gimana solusinya gitu. Untuk dari saya sih, menurut saya ya lebih baik itu kayak kalau ada tautan yang dikirim dari nomor yang nggak kenal, lebih baik jangan diklik, diabaikan saja atau enggak di report aja itu kiriman tautannya itu. Terus yang kedua mungkin dari itu sih kata sandi lebih diperkuat lagi yang jarang apa ya, yang nggak gampang orang tahu gitu loh. Jangan tanggal lahir lah. Ya jangan mengambil tanggal lahir, itu kan gampang dibaca orang gitu. Iya. Mungkin dari saya itu aja sih. Ya kurang lebih sama sih, apa kata sandi itu paling penting sih. Jangan kayak nama kita. Kadang tuh banyak orang juga dari kota, tanggal lahir tuh sering sih. Lebih inilah kayak huruf besar, kapital, itu sih menurut saya. Nah, dari segi pandangnya kalian nih, kayak menurut standar keamanan data itu gimana sih? Kayak misal ini nanti datanya kayak namanya dijuta atau nanti emailnya gitu. Untuk standar keamanan yang penting itu sih, yang sandi itu sih. Kalau untuk username sih nggak terlalu berpengaruh ya. Soalnya kan username itu bisa dilihat semua orang. Kalau sandi itu kan yang buat kita akses masuknya ke akun itu. Jadi untuk username udah kayak terlihat gampang, nggak apa-apa sih. Yang penting sandinya itu yang kuat biar nggak mudah terbaca oleh orang lain gitu. Nah, kebanyakan orang kan kayak ngawur, kayak login IG kita tuh kayak misal masnya nggak bawa HP nih, pengen Insta story. Ini langsung minta login ke akunnya, ke IG-nya teman gitu. Kan itu bisa kayak menyebabkan keamanan itu tuh kayak bahaya gitu. Nah, itu gimana sih, Mas? Ya kalau untuk dari saya sih lebih baik kalau mau login akun kita lebih baik ke handphone atau PC-nya teman kita yang kita kenal gitu loh, yang kita bisa Jangan percaya. sembarangan gitu ya? Ya jangan sembarangan orang lah. Kalau belum kenal kan nanti takutnya kita kalau lupa nge-logout akunnya, ntar takutnya akun kita nanti bisa dipakai yang buat yang enggak gitu loh. Jadi begitu sih. Enggak itu apa? Ya misalnya buat penipuan atau ngupload apa kayak yang Soalnya nggak kan senonoh agak atau orang apa. tuh mesti ada jahilnya gitu loh. Iya, Benar. Mungkin pernah nggak kayak gitu, Mas? Ini Mas Bagus. Kalau saya sih belum pernah ya login di HP teman atau kerabat lainnya. Cuman saya pernah punya pengalaman tuh kayak HP saya kan pernah hilang, jadi akun IG-nya tuh masih nyangkut kan. Jadi pas saya pakai HP baru tuh saya coba login akun tuh ada notifikasi apa akun Kayak perangkat lain gitu iya, ya? perangkat lain ini tuh apa sedang login di daerah lain gitu. Kayak waktu itu saya di Ngawi kan, yang itu di Bekasi gitu yang HP. Cuman nggak ada ini sih kayak data-data yang bocor atau apa di mana itu nggak ada sih, aman Dan semua. itu aman semua ya? Iya. Kayak ini mengenai aplikasi keuangan nih, kayak Dana, tahu kan Dana? Iya tahu. Nah, Dana kan kayak login kan harus kayak pakai KTP, ini scan muka gitu. Nah,
Itu menurut Mas itu ini nggak aman nggak? Tapi kan itu sudah kayak terdaftar di OJK ya. OJK kan itu udah kayak terverifikasi aman gitu. Tapi menurut Mas itu masih ada bahayanya nggak gitu dari segi keamanan data? Nah, kalau menurut saya kalau udah aplikasinya udah terdaftar di OJK, menurut saya aman sih. Maksudnya kan udah dipantau oleh negara gitu loh. Jadi kemungkinan besar aman. Tapi ya masih bisa aja orang jahil atau gimana buat penipuan masih bisa aja sih. Ya sama sih, paling takutnya tuh ya kayak masih ada rasa takut lah, takutnya dipakai Iya, buat masalahnya pinjol, kan, ya kan, segala macam kayak buat judi gitu, takutnya sih. Soalnya itu kan sensitif ya, Iya, uang gitu ya. Iya, walaupun aman-aman tetap ada rasa Soalnya kan juga verifikasi KTP kan. Iya. Itu kan penting banget, data kita kan ada di situ semua soalnya. Gitu bisa sih. Itu juga ada sih kasus-kasus yang nggak gitu, mungkin kayak kata sandinya tuh nggak kuat, jadi Iya. dia tuh nggak ngepin gitu loh, jadi itu bisa kayak diambil nominalnya semua gitu. Itu makanya ya kita harus hati-hati ya sekarang ini. Ya harus hati-hati banget sih sekarang. Mungkin sebelum podcast ini berakhir ya, kayak pesan Mas Bagus dan Mas Isnan gimana sih biar kayak kejadian yang dialami Mas Bagus, Mas Isnan itu nggak kejadian di penonton gitu, mungkin diberikan saran gitu. Oh gitu, oke. Untuk saran dari saya sih, ini sih kalau mau login, kalau misalnya tadi kan login pakai HP orang lain gitu kan, lebih baik itu dipastikan teman kita itu dapat dipercaya atau enggak. Terus kalau udah selesai pakai, kita langsung segera logout dan pastikan udah logout dari akun itu agar teman kita nggak bisa akses data kita. Terus mungkin ya itu sih, jangan sembarangan klik tautan yang dikirim oleh orang lain yang kita kenal. Soalnya kan itu bisa buat akses masuk ke akun kita dan juga menggunakan jaringan wifi atau koneksi jaringan yang sudah terpercaya gitu sih. Iya. Dari Mas Isnan. Kalau saran-saran saya sih paling buat anak-anak muda di luar sana, terlebih Gen Z ya, paling ya jauh lebih hati-hati aja sih menggunakan kayak sosial media segala macamnya lah. Tadi kayak ya tadi yang kita sebutin lah soal kata sandi yang kuat lah segala macam itu. Oke, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita tentang kayak ancaman keamanan data. Terima kasih ya Mas Ihsan, Mas Iya. Bagus. Oke, mungkin pesan dari saya, kita harus pandai-pandai menjaga keamanan data. Nah, karena keamanan data adalah kunci dari semua media sosial. Oke, cukup sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Nah, Kita tetap berhati-hati. Oke, Lanjut. Aku cek penaan. Goblok. Ya BTS goblok BTS. Motif mata itu loh, motif kita. Iya sih, bingung. Ya mungkin sampai sini. Halo everyone, Balik.